sini saya akan menjelaskan algoritma CPU. Dan perkenalkan, nama saya Pratna Figuariasa dengan NIM 123140063 dari sistem operasi RE. Di sini saya akan menjelaskan pengertian FCFS, First Come, First Served, adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana dan mudah dipahami. Pada algoritma ini, proses yang datang lebih dahulu akan dieksekusi lebih dulu tanpa memperhatikan burst time atau prioritas proses. Sifat algoritma ini menyerupai antrian, di mana proses yang pertama kali masuk akan dilayani lebih dahulu seperti konsep FIFO, first in, first out. Di sini ada data proses simulasi. Proses 1 arrival time-nya 0, burst time-nya 10, prioritas 10, proses 2 arrival time-nya 2, burst time-nya 10, prioritas 1, proses 3 arrival time-nya 4, burst time-nya 8, prioritas 4, proses 4 arrival time-nya 6, burst time-nya 3, prioritasnya 2, proses 5 arrival time-nya 8, burst time-nya 6, prioritasnya 5. Di sini saya akan visualisasi FCFS-nya. P1 tiba di waktu 0 ms dan langsung dieksekusi dan selesai di 10 ms. P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, dan P5 tiba di waktu 8 ms. P2 harus menunggu P1 terlebih dahulu. P2 dieksekusi di 10 ms dan selesai pada 15 ms. P3 harus menunggu P1 dan P2 terlebih dahulu. P3 dieksekusi di 15 ms, selesai pada 23 ms. P4 harus menunggu P1, P2, P3 terlebih dahulu. P4 dieksekusi di 23 ms, selesai pada 26 ms. P5 harus menunggu P1, P2, dan P3 4 selesai terlebih dahulu. P5 dieksekusi di 26 ms, selesai pada 32 ms. Kita akan menghitung waiting time dan turnout time-nya. Sini bisa dilihat waiting time, start time-nya dikurang dengan arrival time. P1 0 ms langsung dieksekusi, P2 10 dikurang 28 ms, P3 15 kurang 4 11 ms, P4 23 dikurang 6 17 ms, P5 26 dikurang 8 18 ms. Di sini kita bagi 5, hasilnya 10,8 ms. Turnout time-nya waiting time ditambah burst time, P1 0 tambah 10 ms, P2 8 tambah 5 13 ms, P3 11 tambah 8 19 ms, P4 17 tambah 3 20 ms, P5 18 tambah 6 24 ms. Dibagi 5 hasilnya 17,2 ms. Sini kelebihan dan kekurangan FCFS. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan perhitungan kompleks. Kekurangannya konvoy efek jika ada suatu proses dengan burst time besar, proses lainnya harus menunggu lama. Terus yang kedua, tidak adil, proses yang datang belakangan bisa tertunda sangat lama jika proses sebelumnya memiliki burst time besar. Yang kedua ada shortest job first. SJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses dengan burst time waktu eksekusi paling pendek terlebih dahulu. Algoritma ini dapat bersifat preemptif atau non-preemptif, tergantung pada apakah proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika ada proses dengan burst time yang lebih pendek yang datangnya belakangan. Datanya masih sama dengan tabel yang tadi. Sekarang kita akan visualisasikan. P1 tiba di waktu 0 ms, langsung dieksekusi karena CPU kosong, dimulai dari 0 ms, selesai pada 10 ms. P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. Pada waktu 10 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P4, P5. Kita lihat burst time terkecilnya dari tabel yang tadi adalah P4. P4 dieksekusi mulai dari waktu 10 ms, selesai di 13 ms. Pada waktu 30 ms, 13 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P5. Kita lihat lagi burst time selanjutnya yang terkecil apa dari tabel yang tadi. Tabel yang tadi
Brustem terkecil adalah P2. P2 dieksekusi mulai di waktu 13 ms, selesai di 18 ms. Pada waktu 18 ms, proses yang tersedia adalah P3 dan P5. Dari kedua itu, Brustem yang terkecil adalah P5. P5 dieksekusi di waktu 18 ms, selesai di waktu 24 ms. P3 adalah proses terakhir yang tersisa. P3 dimulai dari waktu 24 ms, selesai di 23 ms. Nah, kita akan menghitung waiting time dan turnout time dari SGF. Waiting time masih sama dengan start time dikurang arrival time. P1 0 langsung dieksekusi. P4 10 dikurang 6 sama dengan 4 ms. P2 13 dikurang 2 sama dengan 11 ms. P5 18 dikurang 8 sama dengan 10 ms. P3 24 kurang 8 sama dengan 20 ms, dibagi 5 sama dengan 9, turnout time-nya waiting time tambah Brustem, P1-nya 10 tambah 0 tambah 10, 10 ms, P4 4 tambah 3, 7 ms, P2 11 tambah 5, 16 ms, P5 10 tambah 6, 16 ms, P3 20 tambah 8, 28 ms, dibagi 5, hasilnya 15,4 ms. Kelebihan FCFS, waktu tunggu. Waiting time dan waktu penyelesaian turnout time relatif kecil karena proses pendek dieksekusi terlebih dahulu. Efisiensi CPU meningkat karena proses pendek cepat selesaikan. Kekurangannya yang pertama, starvation atau kelaparan. Proses dengan Brustem yang besar bisa tertunda terus-menerus karena proses dengan Brustem kecil terus masuk lebih dulu. Yang kedua, algoritma ini membutuhkan informasi Brustem di awal yang seringkali sulit diprediksi dalam situasi nyata. Perbandingan performanya, FCFS waiting time-nya 10,8 ms, turnout time-nya 17,2 ms, kemudian SGF non-preemptive waiting time-nya 9 ms, turnout time-nya 15,4 ms. SGF mempunyai waiting time dan turnout time rendah paling efisien untuk eksekusi cepat. FCFS performanya cukup baik, tapi bisa menyebabkan proses terus-menerus diabaikan untuk proses yang lama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.